Baik, selamat sore para hadirin, para penonton yang kami sayangi, kami kasihi ya. Dan hari ini kita ada tamu spesial ya, yaitu dosen dari FBS ya, Fakultas Bahasa dan Seni ya, yaitu Bu Sisil ya. Selamat sore Bu Sisil. Selamat sore Pak Luis. Ya, selamat sore. Gimana, sehat kabarnya Bu Sisil? Sehat Pak, sehat dan bahagia. Wah, luar biasa. Sehat dan bahagia ya. Di tengah-tengah pandemi gini ya, tetap kita harus positive Harus, thinking ya Bu ya. ya harus Ya, bahagia dan optimis. harus bahagia dan optimis. Dan jangan lupa kita tetap harus produktif juga ya Bu ya. Ya, betul. Jadi bahagia, optimis, produktif ya. Itu kunci Ya, kehidupan ya Bu ya. ya. Oke. Nah, dengar-dengar soal produktif, kemarin Bu Sisil itu kan bikin penelitian ya Bu ya, Ya, tentang betul. pembelajaran. Betul nggak? Ya, Dan tahun lalu ya. Ya, tahun lalu ya. ya, Oke, ya. tahun lalu. Tapi ini sepertinya menarik, jadi makanya mau kita bahas ya. Mungkin Bu Sisil bisa cerita sedikit secara sekilas gitu ya, latar belakangnya kenapa kok muncul penelitian itu gitu. Silakan Bu Sisil. Ya. Jadi penelitian ini sebetulnya saya buat tahun lalu ya, tahun 2021 pas pandemi gitu ya. Pas Ya pandemi. kan, tahun 2021 itu waktu masih memuncaknya Delta itu loh, Pak. Oh iya, iya Ya ya toh. lagi, wah itu lagi naik-naiknya ya Bu ya, Ya, lagi ya, puncaknya. ya kan, jadi mulai Januari 2021 sampai bulan Juli kayaknya ya, itu mulai dari turun, terus kemudian naik, 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 naik. Nah, itu. Dan saat itu sebetulnya para dosen saya rasa sudah mulai beradaptasi ya. Betul, betul. Ya, jadi saya membuat penelitian itu dengan asumsi dosen sudah bisa beradaptasi, mahasiswa sudah bisa beradaptasi, dan kemudian kita tetap belum bisa tatap muka, ya kan, sayangnya, karena Sayangnya. kan Delta semakin naik, ya. Lagi Lalu, serem-seremnya ya Bu ya. ya, serem-seremnya ini, ya. Jadi saya ingin mengetahui sebetulnya seperti apa toh pendidikan pendidikan tinggi dengan virtual environment gitu ya. Jadi dunia mayanya di mana dosen more or less itu sudah bisa beradaptasi, mahasiswa juga sudah mulai beradaptasi. Tetapi kita belum bisa tatap muka, dan itu apa sebetulnya tantangannya seperti apa? Kemudian dosen mengajarnya seperti apa, dan ini saya menekankan pada bahasa ya Pak, kepada bahasa Inggris karena dan pada skill ya, Ada skill pada ya. keterampilan ya, mata kuliah keterampilan, tidak pada konten courses seperti apa namanya sociolinguistics, kemudian research method kan gitu, tidak, tetapi untuk yang skill begitu. Yang skill ya, yang skill. Dan sebetulnya saya dibantu dengan beberapa mahasiswa yang sekarang sudah lulus dan sudah mengerjakan skripsi, tapi part time jadi tidak bisa ikut dengan saya, sayangnya. Gitu. Harusnya hari ini ikut hadir ya Bu ya? Iya, tetapi tidak bisa karena mereka sudah bekerja, karena setelah mengerjakan penelitian ini sepertinya penelitian payung itu loh Pak. Jadi more or less gitu ya. Jadi dibantu dengan mahasiswa begitu Pak. Ada kolaborasinya gitu ya Bu ya? Ya, jadi saya ingin mengetahui sih untuk kelas-kelas yang skill ini manfaatnya apa begitu dengan menggunakan online, kemudian tantangan dosen seperti apa, dan kemudian strateginya bagaimana begitu. Oke, ya menarik sekali ya Bu ya. Soalnya memang ketika pada saat awal pandemi itu kita panik mungkin ya, karena biasanya kelas itu kan tatap muka langsung, kita bisa lihat gesturnya mereka ketika di kelas, kita juga tahu apakah mereka memperhatikan atau tidak kan gitu ya Bu Sisil. Begitu semuanya online, kita nggak tahu ya, karena yang kelihatan cuma wajahnya aja ya Bu ya. Itu kita nggak tahu ya. Di rumah jangan-jangan mereka kuliah sambil masak, tangannya di bawah lagi masak gitu kan, kita nggak tahu ya Bu. Itu memang yang Pak yang diakui mahasiswa gitu ya. Jadi
salah satu pertanyaan saya itu adalah ini challenge-nya, jadi tantangan dosen itu apa gitu. Jadi kalau dosen itu, ini kan dari dosen, ini saya belum meneliti yang bagian mahasiswanya, saya masih meneliti yang bagian dosennya begitu ya. Jadi yang pertama itu ya jelas yang paling banyak dikeluhkan itu yang ini toh Pak, unpredictable technical issues. Oh yes. Ya, memang sekarang tuh ya, jadi technical issues itu tidak hanya pada internet connection, tetapi pada ini gadget yang tidak kompatibel gitu. Ya, jadi gadget yang tidak kompatibel itu kadang misalnya ini dosen kemudian harus beralih platform gitu ya. Karena tiba-tiba streamingnya putus begitu, kemudian harus beralih platform, tapi aplikasinya tidak kompatibel begitu. Ya, di laptopnya jadi akhirnya tidak bisa. Nah, ya jadi itu yang paling sering dikeluhkan oleh dosen gitu. Nah, khusus untuk yang mengajar speaking, kelas speaking ya Pak. Kalau kelas speaking itu kan kita itu biasanya nih di kelas yang tradisional itu mahasiswa membentuk kelompok begitu ya. Misalnya kita menggunakan role play begitu. Kemudian mahasiswa membentuk kelompok. Nah, waktu membentuk kelompok itu kan dosen kan muter gitu ya Pak. Jadi dosen itu berputar gitu. Jadi kalau saya di kelas itu kan saya mendengar, oh anak ini ternyata diskusi dalam bahasa Indonesia gitu kan. Berarti kan saya bisa menegur nih. Ya kan. Nah, tetapi kalau di online itu nggak bisa. Walaupun kita sudah pakai Zoom, kemudian sudah pakai breakout room, ya kan. Tapi saya kalau sudah di room 1 tidak bisa mendengar yang room 2. Room lain, iya betul. Nah, terus anak-anak itu ngobrol dengan bahasa Indonesia kan kita nggak tahu gitu. Nah, begitu dosennya masuk langsung jadi ini, langsung bahasa Inggris. Iya, dosennya masuk kemudian jadi diam, langsung kelakapan gitu. Oh malah ini ya, malah nggak lanjut diskusi tapi malah diam ya. Iya, malah diam gitu. Padahal kan saya bentuk kemudian di ini misalnya dosen yang mengajar speaking tuh biasanya bilang demikian gitu. Jadi kalau dosennya itu datang gitu, itu pasti anak-anak itu sudah tidak konsentrasi pada tugas yang diberikan gitu. Nah, jadi kemudian beralih malah gelagapan gitu. Nah, iya karena memang tidak bisa kita tidak bisa kalau di dalam ruangan kelas yang gede, sekalipun kita ada di kelompok lain, kita kan pasti mendengarkan yang diomongkan sebelahnya gitu. Jadi, hey, speak in English please kan gitu. Nggak bisa. Oke. Ya. Kalau online gini pakai Zoom lewat breakout room-nya, kita nggak bisa nguping ya Bu ya? Iya, nggak bisa nguping Pak. Nggak bisa jadi nggak bisa eavesdrops ya. Eavesdrop. Ya. Eavesdrop. Oh itu eavesdrop tuh istilah untuk nguping gitu ya Bu ya? Iya. Nggak bisa nguping. Oke. Ya memang akhirnya kalau kuliah offline kuliah online itu kita ya kalau ya silakan kalian waktunya diskusi gitu. Tapi mereka itu karena mungkin ini ya karena tidak diawasin jadinya mungkin nggak sesuai dengan konteksnya apa yang harus didiskusikan gitu ya. Begitu dosennya datang yang tadinya mungkin diskusinya pakai bahasa Indonesia, begitu datang mereka langsung langsung diam, langsung mungkin tegang gitu. Padahal dosennya hadir secara virtual aja ya Bu ya. Iya. Enggak, itu apalagi kalau langsung datang ke rumahnya ya Bu ya, malah lebih serem ya. Lagi diskusi ini, dosennya ke rumahnya, permisi gitu. Oke. Nah terus setelah itu gimana Bu? Ya, yang tantangan lain yang penting itu juga ini bagaimana menjaga kejujuran dan integritas. Ya.
Dalam penelitian saya itu kan ada kelas writing, dan ada respondennya adalah dosen yang mengajar writing dan dosen yang mengajar speaking, kan gitu. Nah, kalau yang mengajar writing itu kan kalau di kelas itu latihan kan bisa menulis gitu ya, menulis di apa namanya di kelas itu dosennya bisa muter, maksudnya begitu ya. Jadi bisa melihat anak ini copy apa paste kan gitu. Ya, tetapi kalau di online kan nggak bisa sama sekali gitu. Bukannya kita nggak percaya loh Pak ya, tetapi kan kita itu ingin apa ya, mendidik anak supaya percaya pada dirinya sendiri gitu. Jadi ya sama dengan yang speaking tadi, karena kita harus produce something. Kalau produce something, tetapi kemudian apa yang kita kreasikan atau yang kita hasilkan itu hanya terbatas pada copy and paste kalau writing, atau kemudian kalau di speaking itu disuruh perform membacanya dari draft, kan kita nggak tahu Pak. Misalnya saya ini kan Pak Louis kan nggak tahu nih saya ngerti atau enggak gitu. Nah itu jadi dosen-dosen mengeluhnya demikian, susah untuk mengetahui ini, untuk maintain honesty and integrity itu sesuatu yang challenging gitu di kelas yang virtual. Iya, pakai kita nggak, misalnya lagi praktek ini tiba-tiba atasnya itu ada contekannya gitu kan, kita nggak tahu ya Bu ya. Iya, dan atau itu mungkin di layarnya malah ya. Iya, di layar, makanya di layarnya. Kalau misalnya ya seperti inilah, kalau kita mau ngomongan kemudian memang mahasiswa memang menghadap, biasanya kalau dosen yang speaking, mengajar speaking itu minta mahasiswanya untuk on cam Pak. Gitu ya, dari dosen-dosen yang saya wawancara itu mereka minta untuk yang kelas speaking, mereka minta apa namanya untuk on cam, karena kan kelas speaking itu harus ada verbal cues ya. Ya, misalnya ini kalau verbal cues, non verbal cues. Ya, jadi misalnya seperti gesture begini atau tersenyum, karena kan menurut mereka itu misalnya ini kalau topiknya tentang complaining gitu ya. Jadi handling a complaint kan gitu. Nah, itu kan kita harus role play seolah-olah seolah-olah kita menjadi customer yang marah gitu. Nah, kalau customernya marah tapi tidak kelihatan marah di wajah kan aneh begitu. Nah, ekspresinya tuh nggak tahu ya. Kadang kita chat WA aja tuh kadang, wah ini kok orangnya lagi marah. Padahal dia ngetiknya sambil senyum-senyum, kita nggak tahu. Lah ya tuh Pak. Nah, seperti itu. Ya. Jadi apa namanya non verbal cues itu untuk yang kelas speaking itu sangat penting gitu ya, karena kita kan harus omong dan menghadapi orang. Katakan kalau kita saat marah atau saat minta maaf gitu ya, atau meminta tolong seseorang kan gitu. Nah itu kan harus ada yang diperagakan gitu dari segi wajahnya gitu. Atau kalau misalnya topiknya pas shopping gitu ya, topiknya pas shopping kan harus menunjukkan misalnya what color do you want gitu, what size do you want gitu. Nah itu kan nggak bisa kalau nggak ada wajahnya. Iya, sulit ya. Itu nanti jadi kayak tes TOEFL Bu, yang reading section listening section ya. Oh ya, listening section ya. Listening section, dan itu udah kita mau bayangin nih wajahnya gimana kan. Karena gitu. kadang bentuk apa ya? Kalau visual itu kita bisa melihat itu kan, kita jadi lebih paham karena kan sambil ngomong ada gerakan tangannya atau what size gitu kan, kita bisa ada tangannya gitu kan, sangat membantu ya. Iya. Gitu. Oke. Berarti emang ini lebih ke ini ya Bu ya, lebih ke praktiknya gitu ya. Iya. Penggunaan bahasa Inggris untuk praktiknya, tapi di media online ya. Termasuk kalau misalnya mahasiswa harus rekaman gitu, itu juga termasuk kah? Atau kadang kan ada yang tugasnya misalnya, ya kamu bikin presentasi coba di depan kamera gitu ya. Anak-anak SD kan yang pas pandemi kemarin kan gitu Bu Sisil. Jadi anak-anak disuruh presentasi, mereka depan kamera ya,
pas latihan lancar tapi pas depan kamera tiba-tiba buyar semuanya kan gitu. Nah, ini apakah itu termasuk di itu pembahasan? masuk strateginya, Pak. Jadi kan saya meneliti itu kan perceived benefits-nya apa, kemudian tantangannya apa, dan kemudian strateginya apa. Nah, strategi itu yang paling penting bagi dosen untuk yang kelas yang skill itu adalah bagaimana mereka harus memodifikasi materi ya. Nah, yang seperti dikatakan Pak Louis tadi, itu kan mahasiswa diminta untuk membuat video. Itu memang merupakan salah satu cara gitu. Ada yang bilang gitu ya, ada responden saya yang bilang, jadi kalau di kelas speaking nih, misalnya topiknya itu shopping gitu. Topik shopping itu biasanya ada yang membawa prop, Pak. Gitu. Properti ya. Jadi misalnya ada yang membawa binder, kemudian ada yang membawa misalnya binder gitu, ada beberapa binder, kemudian mau beli binder yang mana misalnya begitu. Nah, itu kan tidak bisa kalau di dalam dalam hanya di Zoom gitu ya. Jadi kemudian dosennya menugaskan mahasiswanya untuk ketemu 2 orang gitu, ketemu 2 orang saja, dan kemudian mereka memperagakan gitu ya, memperagakan speaking gitu, bagaimana shopping ya, proper shopping gitu, bagaimana menawar harga, memilih barang gitu. Nah, itu kalau memungkinkan ya, tapi kalau tidak memungkinkan ya berarti mereka harus membuat video gitu. Membuat video di mana mereka harus menyediakan barang-barang gitu. Barang-barang untuk peragaan gitu ya, Bu ya. Barang belanjaan gitu. Bukan nggak sama mallnya ya. Kalau sama mallnya nanti malah jadinya belanja beneran ya. Jadi barang-barang untuk praktek gitu ya, terus nanti untuk diperagakan gitu ya. Dan itu memang salah satu strategi sih. Strategi yang penting itu memang dosen-dosen harus memutar otak terus nih, Pak, supaya kreatif nih bagaimana agar mahasiswa tidak nyontek begitu, agar mahasiswa tidak lihat di draft itu harus seperti apa. Kemudian agar mahasiswa tidak bosan. Kan kalau misalnya hanya role play, kemudian hanya misalnya kalau writing itu sangat membosankan ya Pak, kalau nulis kemudian nungguin gitu. Ya harus pakai ini, misalnya harus pakai Jamboard, atau kemudian ada yang hanya simple dengan Google Docs begitu. Ya, jadi misalnya caranya membuat cerita begitu, membuat cerita yang satu nulis dulu begitu. Oh, jadi kayak dikerjakan berantai bareng gitu ya? Cerita berlanjut berantai. Gitu? Oh, cerita berantai, iya. Dulu main itu seru juga, itu jadi satu cerita tapi jadi kacau balau ceritanya karena kan tiap orang punya ini sendiri-sendiri. Oh, jadi pakai Google Docs ya? Tapi tetap maksudnya dikerjakan sambil Zoom bersama gitu atau? Iya, saat Zoom itu kemudian ada yang karena saya tidak mengajar writing ya, jadi saya pun tidak bisa merefleksikan punya saya. Jadi yang saya laporkannya adalah yang betul-betul dikerjakan dosen writing gitu ya. Jadi mereka itu memang benar-benar memutar otak begitu Pak, supaya kira-kira kegiatan di kelas itu enggak monoton hanya nulis kemudian karena ya mungkin ini ya, peralihan dari yang ada beberapa materi itu disampaikan secara offline bisa, tapi begitu online wah ini perlu ada pendekatan khusus gitu. Jadi mau nggak mau dosennya juga harus kreatif ya Bu Sisil ya. Itu memang sangat harus apalagi karena memang ya dosen tidak bisa ini Pak, tidak bisa mengetahui mahasiswa tuh mau apa gitu loh. Mahasiswa tuh lagi ngapain gitu. Jadi kayak karena kita nggak bisa lihat secara langsung apa yang mereka lakukan. Kadang-kadang kan kameranya ada mahasiswa yang kameranya
maaf Pak, kamera saya lagi rusak, lagi nggak bisa gitu. Karena kita kan memantaunya jadi lebih sulit ya Bu Sisil ya. Iya. Dan Iya. dosen-dosen mau nggak mau memang harus kreatif, harus adaptasi dengan situasi online ini berarti ya memang. Iya. Kalau kelas speaking itu kan kita bisa melihat wajah ya Pak. Walaupun mungkin ada satu saat di mana mahasiswa itu bilang, "Ma'am, I have problems with my camera," gitu. Jadi akhirnya minta izin untuk off cam. Nah, kalau itu ya memang ada beberapa dosen yang mengatakan mereka lebih mengakomodasi sih. Maksudnya kalau misalnya ada yang lampunya mati untuk misalnya untuk menghemat data, pakainya yang off cam begitu. Ya, karena kuota sendiri ya. Jadi ya. Betul. Kemudian kalau untuk yang kelas writing itu memang harus benar-benar kreatif agar mahasiswa itu tidak kemudian tertidur gitu loh malah. Jadi disuruh bikin komposisi tapi ternyata loh kok nggak ada nih gitu lah. Ternyata tidur ya. Ternyata tidur gitu. Karena kan kelas writing kan menulis gitu. Tahu tidur kan nggak tahu. Jadi akhirnya oh ya gimana kalau kita itu pakai Google Drive atau Jamboard gitu, kemudian menulis bareng gitu, atau kemudian tidak menulis bareng tapi kemudian assess peer review namanya Pak. Peer review berarti saling memberi koreksi silang gitu ya. Koreksi silang. Dan sebetulnya kalau dengan teknologi koreksi silang jadi lebih mudah. Ya. Gitu ya. Apalagi kalau daripada kita melihat yang ini ditulis anak-anak, ada yang bilang, yang dosennya bilang ada sih Bu enaknya kalau kelas writing itu karena ini saya tidak harus melihat tulisan tangan anak-anak gitu. Jadi kita itu tulis tangannya ini ya benar-benar tulisan tangan atau? Iya. Kalau latihan di kelas kan biasanya pakai tulis tangan gitu. Kalau yang enggak punya laptop loh Pak, kan ada anak yang dulunya maksudnya sebelum pandemi itu kan ada yang memang betul-betul tidak punya laptop kan gitu. Nah, setelah pandemi kan mereka dipaksa maksudnya harus mau tidak mau harus punya kan begitu. Nah, kalau di kelas misalnya kan kita nulis paragraf yang singkat. Itu kan tidak perlu laptop atau gadget begitu ya. Kadang langsung tulis aja di notebook. Nah, itu kan dosennya kalau ngumpulkan tuh ini pusing ini tulisannya. pusing baca tulisannya mahasiswa. Kalau misalnya di online jadi akhirnya nggak harus baca tulisan tangan mahasiswa, jadi lebih enak, lebih cepat gitu loh. Lebih cepat ya. Dan mahasiswa juga mengerjakannya juga lebih cepat ya Bu ya, karena kan harus gitu nggak capek. Dan sepertinya kan memang ya karena mahasiswa mungkin sudah terbiasa online ya, jadi mereka lebih cepat buka ini cepat gitu, cepat gitu. Mau beralih ke Jamboard, oke. Mau beralih ke apa gitu, oke. Hanya dosennya itu yang kadang harus ngejar ini ya. Kita harus mengejar teknologi masa kini lah ya. Ya, digital literacy-nya harus bagus. Nah, gitu. Oke ya, menarik ya Bu Sisil. Jadi memang jadi dari mahasiswanya juga ya, kita semua ya, mahasiswa dan dosennya adaptasi. Bahkan nggak cuma mahasiswa dan dosennya, tapi termasuk materi kita pun harus kita adaptasi biar bisa lebih lebih nyaman dikonsumsi secara online ya, mungkin begitu ya Bu ya. Jadi kayak pasti ada perubahan dikit-dikit gitu untuk materinya. Oke, Bu Sisil, memang online itu ya bisa dibilang ada positifnya, ada negatifnya, tapi kalau kita lihat ya positifnya sebenarnya banyak ya, kan kita jadi berkembang lebih baik ya Bu Sisil ya. Jadi maksudnya ke depannya kalau misalnya ini sudah offline, kita ternyata misalnya Bu Sisil nih harus pergi ke Amerika misalnya. Tapi perkuliahan pun tetap bisa jalan gitu karena kita ini ya kan, karena kita sudah berkembang ya, sudah menjadi masyarakat internasional gitu ya Bu ya. Jadi hal-hal online itu udah bukan
kendala Nah, yang itu juga menarik juga sih Pak. Jadi dulu saat pertama-pertama kita harus pindah ke platform yang online itu kan banyak keributan Pak. Maksudnya keributan itu dalam arti dosen ribut, aduh ini gimana saya BBB. Cybernya gimana ini? Cybernya gimana gitu. Cybernya nggak mau jalan ternyata Iya, dan kemudian ada banyak perguruan tinggi yang saat itu kan nggak siap Pak ya. Jadi penelitian saya itu kan saya mulai akhir 2020 ya. Akhir 2020 itu pun saya kan ada di 3 perguruan tinggi nih Pak. Jadi ada di perguruan tinggi swasta nih di Semarang. Dan tidak semua itu langsung punya Moodle begitu ya Pak. Jadi ada yang harus pindah dulu, ada yang di Google Classroom gitu kan. Kemudian di tahun 2020 yang gasal. Kemudian 2021 mereka pindah ke Microsoft Teams gitu. Microsoft Teams. Ya. Jadi banyak perubahan yang dilakukan gitu. Mulai dari tidak ada, kemudian belajar Google Classroom, kemudian belajar dengan Microsoft Teams begitu. Nah, perubahan ini yang kadang harus membuat dosen selalu ketar-ketir gitu loh, Pak. Jadi ada siap-siap belajar lagi. Iya. Ada technology anxiety gitu ya. Jadi waduh ini saya sudah biasa Google Classroom, ternyata harus tiba-tiba berubah Microsoft Teams gitu, wah ribet lagi gitu. Tampilannya beda, ininya klik-kliknya juga beda tuh. Menaruh kuisnya seperti apa begitu kan, ya. Oke, ya memang ya mau gimana lagi ya, tapi namanya juga perkembangan zaman kita juga harus ngikutin ya Bu ya. Tapi untuk sekarang kita udah lebih siap ya untuk ya secara umum sih lebih siap. Makanya saya yang menarik bagi saya itu adalah resilience ya Pak. Resilience, jadi dosen-dosen itu resilience itu berarti tahan gitu, tangguh. Ya, jadi ternyata dosen-dosen ini tangguh begitu. Saat kelas online gitu ya, walaupun kadang ada yang tangguhnya tuh sambil ngomel kan gitu, enggak apa-apa. Nah, ini kan kalau misalnya diwawancarai itu ada yang wah ini gimana ya gitu. Tetapi at the end begitu mereka mengatakan bahwa saya juga harus mencari cara begitu. Dengan perubahan platform, kemudian ada yang tidak kompatibel, berarti saya harus improve my digital literacy begitu. Ya, harus menghilangkan teknologi anxiety-nya ini loh. Betul, dan itu lucunya ini Pak, tidak hanya pada dosen yang berumur seperti saya nih. Jadi dosen-dosen muda. Bu Sisil masih muda kok. Ya Pak, young and hard ya Pak. Young and hard. Termasuk yang ya jangankan dosennya, mahasiswa kadang juga ada yang anxiety dengan gadget. Saya sampai ada mahasiswa tuh ngontak langsung, pengen ketemu langsung gitu karena dia takut salah ngeklik di Zoom, di Google Meet gitu. Takut salah ngeklik, dia sampai minta diajarin gitu. Memang luar biasa ya Bu. Oke, ini Bu Sisil ternyata waktunya sudah di penghujung acara. Mungkin Bu Sisil ada 1-2 kalimat terakhir mungkin Bu Sisil. Menurut saya Pak ya, jadi dari penelitian yang saya lakukan itu sebetulnya menyadarkan kita semua bahwa pendidikan itu tidak hanya sekedar menampilkan atau menyampaikan materi ya, tetapi lebih pada mendidik mahasiswa untuk selalu bekerja keras, kemudian kreatif, dan kemudian jujur begitu. Nah itu yang susah gitu. Jadi tantangan dosen itu yang ada dalam dunia pendidikan, terutama yang online, itu adalah mengajarkan 3 hal itu, nilai-nilai yang harus soft skill yang harus dimiliki oleh. Kalau misalnya hanya materi saja disampaikan,
itu mudah mungkin ya Pak, Ya, tapi selesai. bagaimana mereka harus bekerja keras juga, di samping dosen bekerja keras, mahasiswa juga harus kerja keras gitu. Membuat video tambahan kan juga tambahan gitu. Itu yang kemudian bagaimana mereka harus menjaga agar tetap jujur dan berintegritas kalau saat ada penilaian itu. Betul, Ya. Sesuai dengan nilai-nilai tadi itu ya Bu ya. Iya. Oke, luar biasa. Emang soft skill itu penting itu, soft skill ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Sisil atas waktunya. Tidak terasa ternyata sudah 30 menit ya. Ini panitianya udah, Pak ini 15 menit, 5 menit lagi gitu ya. Jadi ya, terima kasih Bu Sisil ya atas sharing-sharing soal penelitiannya, dan ini juga penelitiannya bisa berlanjut tadi ya Bu Sisil ya. Iya, Bisa masih dilanjutkan untuk, dan mungkin untuk di fakultas lain dan prodi lain pun, di program studi lain juga hasilnya bisa aja berbeda juga ya Bu Sisil ya. Siapa tahu kita ada nilai-nilai lain yang perlu dipertahankan. Oke, terima kasih Bu Sisil atas waktunya, dan terima kasih juga buat para penonton dan hadirin yang sudah menyaksikan sampai di ujung acara ya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya, Bu Sisil, mungkin kedepannya kita ada podcast lanjutan ya. Salam sehat Pak, dan salam bahagia. Terima kasih, salam sehat dan semuanya. Salam bahagia. Dan untuk pemirsa semuanya. Ya, oke. Selamat sore semuanya, sampai jumpa di podcast LPPM bulan depan. Ya, terima kasih.